Oke, jumpa lagi dengan saya masih Dr. Fikri. Kali ini kita lanjutkan serial discussion atau serial lecture atau apalah, terserah lah ya mau disebut apa, kita bebas-bebas saja. Topik kali ini tentang fear and anxiety atau ketakutan dan rasa cemas, atau rasa takut dan kecemasannya tinggal kita bolak-balik saja. Nah, tapi perspektifnya itu neurofilosofi, neuroscience dan filsafat. Sekali lagi ini bukan kuliah formal atau lecture formal, ini sekedar sharing knowledge ya. Semangatnya literasi untuk sharing knowledge. Semoga nanti di hari-hari esok dan yang ke depan ada yang tertarik dengan pembahasan seputar topik neurofilosofi dan kemudian dia mau riset, dia mau pelajari lebih dalam, dan akhirnya dia bisa bring new theory atau dia bisa datang dengan satu teori atau minimal pendapat baru yang orisinil ya, yang baru dan orisinil. Apa itu rasa takut dan kecemasan? Oke, kita mulai dari apa? Dari definisi dulu ya. Tapi sekali lagi ya, ini tidak menurut itu kita capek kalau kita nanti menurut toko ini, menurut toko itu. Mendingan kita menurut kita aja dulu ya, menurut kita. Tapi ini bisa dikonfirmasi ke literatur. Jadi rasa takut dan kecemasan itu bedanya apa? Bedanya apa antara rasa takut dan kecemasan? Dua-duanya ini berkaitan dengan survival response. Ini menyangkut survivability state atau survivability structure of our mind, of our brain ya, atau jadi pikiran kita itu pikiran yang dikonstruk atau otak kita, karena pikiran itu kan di otak. Pikiran berkaitan dengan aktivitas otak. Jadi pikiran kita itu dikonstruk dikonstruk oleh survivability values, nilai-nilai untuk survive. Jadi itu konstruksi bangunan pikiran dan bangunan arsitektur otak kita ya. Lantas apa beda rasa takut dan kecemasan? Kenapa juga ini disanding-sandingkan? Nah, karena memang secara anatomi, neuroanatomi, rasa takut dan kecemasan itu berkaitan erat dengan aktivitas pada bagian otak yang sama yang melibatkan hampir keseluruhan bagian otak ya, batang otak, limbik maupun cortical area. Tapi memang dia originate atau dia arise itu pada subcortical structure atau pada struktur otak yang primitif, struktur otak hewan ya, struktur otak hewan primitif. Nah, rasa takut itu beda dengan kecemasan dalam hal etiologinya, berkaitan dengan stimulusnya. Kalau rasa takut itu stimulusnya jelas, objeknya di depan kita, and then kita takut. Tapi kalau cemas itu stimulusnya tidak jelas, makanya kita mencemaskan suatu hal yang objeknya tidak ada di depan kita. Nah, jadi beda antara rasa takut dan kecemasan dalam hal objek yang menstimulasi. Jadi kalau objeknya jelas, misalnya lewat di kuburan, itu bukan kecemasan, itu rasa takut. Ini kita takut akan kuburannya ada. Atau jalan tiba-tiba ada anjing mengganggu dan mengejar, ada takut. Atau pengalaman pertama kali melihat ular, rasa takut ya. Baru melihat buaya dan bintang-bintang sejenis reptil itu, atau kegelapan, itu rasa takut ya, memang dia embodied. Nah, jadi rasa takut itu karena objek eksternalnya, lingkungan eksternalnya ada. Jadi rasa takut itu lebih berkaitan dengan lingkungan eksternal. Ada barang yang kita takuti. Tapi kalau kecemasan barangnya samar-samar atau barangnya objek lingkungan eksternalnya tidak ada. Jadi dia lebih ke deep stimulus. Jadi stimulus yang sifatnya lebih dalam, lebih personal. Ya. Nah,
Kenapa ini? Jadi itu dari objek ya. Kenapa ada rasa takut dan rasa cemas? Karena objek yang dikaitkan dengan rasa takut dan kecemasan itu secara potensial dia bahaya terhadap eksistensi kehidupan kita. Makanya secara genetik atau secara natural atau secara alamiah bawaan, pikiran kita atau bangunan struktur otak kita itu memang diinstal dengan ini. Jadi nggak ada cerita obat rasa takut dan kecemasan atau menghilangkan rasa takut, nggak ada. Rasa takut dan kecemasan ini akan hilang ketika orang itu sudah mati. Selama dia masih hidup, tetap ada rasa takut dan kecemasan. Karena kenapa? Ini juga penting berkaitan dengan takut akan Tuhan. Jadi bagaimana kalau struktur rasa takut dan kecemasan ini dihilangkan, nanti manusia menjadi makhluk yang tidak takut terhadap siapapun termasuk Tuhan. Nah, makanya rasa takut dan kecemasan itu adalah biological existing. Jadi satu situasi existing yang harus ada secara biologik, dan memang dia ada, bukan ada strukturnya. Jadi rasa takut dan kecemasan tadi ya bedanya, rasa takut itu objeknya ada, kecemasan objeknya samar atau lingkungan eksternnya tidak ada. Nah, lebih berkaitan dengan faktor-faktor internal, memori, imajinasi dan lain sebagainya, atau pikir-pikiran sifatnya reflektif. Nah, kata kuncinya apa? Mekanisme pikiran yang berkaitan dengan rasa takut dan kecemasan ini adalah secara alamiah ini merupakan kapasitas yang membentengi individu dari segala hal yang berpotensi membahayakan dirinya atau merusak dirinya atau merusak orientasi kehidupannya. Jadi segala macam pikiran yang berbahaya bagi kehidupan itu secara kausalitas ini punya etiologi yang jelas, etiologi yang tegas untuk memicu terjadinya respon berupa rasa takut dan kecemasan. Nah, kan saya sudah bicara soal kolbu ya. Kolbu ini kan terminologi filsafat ya, bukan terminologi neuroscience. Karena belajar neuroscience kita itu nggak akan jumpa dengan terminologi kolbu ya. Nah, ini terminologi filosofi, terminologi teologi dan filsafat. Terutama filsafatnya peripatetik Islam ya, kolbu, heart. Itu dia punya constitutional law yang sudah diinstal dalam kolbu, yang orientasinya semua itu untuk keselamatan. Nah, ketika pikiran kita berpikir hal-hal yang secara prinsip bertentangan dengan hukum-hukum yang ada di kolbu, maka kecemasan lahir. Jadi kecemasan ini sebenarnya biological language, biological signals untuk menyampaikan informasi yang menyatakan bahwa pikiran kita itu salah, bahwa pikiran kita itu keliru dan harus kita change, harus kita ubah, harus kita perbaiki. Karena kenapa? Kalau pikiran ini kita terus-teruskan, maka ini akan membahayakan kehidupan individu, akan membahayakan kehidupan kita. Nah, kalau ini terus dibiarkan, maka dari fear and anxiety dia masuk ke stress and depresi ya. Jadi itu stage-nya. Jadi fear, anxiety, kalau ini nggak dirubah, lingkungan eksternalnya nggak dirubah atau mindsetting kita rubah, pikirannya bukan kolbu itu nggak bisa dirubah. Pikiran nggak bisa kita ubah, pikiran yang menyimpang atau tidak kompatibel dengan kolbu kita, dengan hati kita, maka dari fear and anxiety dia akan menetap, persisten, dan dia naik satu level ke yang namanya stres dan depresi. Stres dan depresi juga masih tidak bisa dikoreksi, maka ujungnya adalah kegilaan. Jadi ini adalah biological etiologi bagaimana pikiran-pikiran yang tidak sejalan dengan constitutional law yang ada dalam kolbu, yang ada dalam hati, itu bisa menghantarkan seseorang menuju kegilaan. Nah, jadi bahaya. Jadi ini adalah satu respon tubuh yang sifatnya alamiah yang semua orang punya. Jadi nggak ada satu orang yang tidak memiliki rasa takut. Even apa yang paling sadis siapa? Hitler. Fir'aun pun punya rasa takut pada akhirnya menjelang mati, kan dia punya rasa takut.
Dan apalagi cuman preman-preman kelas kampung yang hari ini berkeliaran ya, itu semua punya rasa takut. Jadi mustahil orang itu bilang dia sudah kehilangan rasa takut, itu nggak mungkin. Karena orang yang ateis sekalipun masih punya rasa takut. Karena kenapa? Rasa takut dan kecemasan ini dia biological existing. Kita nggak bisa, itu kode genetik lah. Kode genetik itu kode DNA yang sudah diprogram pada makhluk. Jadi nggak mungkin. Jadi makanya sampai hari ini ilmu kedokteran itu juga tidak bisa mengeradikasi, tidak bisa menghilangkan kecemasan dan rasa takut. Jadi satu-satunya ilmu di mana, atau satu-satunya gejala ya, karena bagi kedokteran kecemasan itu penyakit, disorder. Disorder itu tidak sesuai dengan order. Harusnya order itu makhluk nggak cemas kan? Jadi kecemasan itu dia disorder. Nah, satu-satunya disorder yang sampai hari ini ilmu kedokteran itu bertekuk lutut, nggak bisa berkutik dan akhirnya kalah, yaitu kecemasan dan rasa takut ya. Karena itu bukan disorder, itu biological order supaya organisme ini dia berjalan sesuai dengan dia punya natural values dia, atau bahasa kerennya berjalan sesuai dengan fitrah atau tujuan penciptaannya. Jadi makhluk ini diciptakan untuk apa? Dia berjalan. Nah, constitutional law yang membackup agenda perjalanan ini itu namanya qalbu atau heart ya, hati. Tapi bukan hati yang ada urusan dengan cinta, cemburu, iri dengki, itu bukan hati. Itu hati yang mengalami pereduksian makna, hati yang telah polusi. Nah, ini kita bicara hati dalam konteks dia punya origin, dia punya original form, terminologi yang digunakan pada era-era awal Yunani kuno lah. Ya. Jadi itu tentang kecemasan dan rasa takut. Dan kecemasan dan rasa takut ini dia mempengaruhi struktur berpikir manusia. Karena kenapa? Dia eksis dalam fondasi yang paling dasar, yang paling primitif dalam struktur berpikir. Makanya memang ketika manusia berpikir, memikirkan satu hal atau proses pikiran, pasti ada dimensi rasa takutnya dan kecemasan. Terlebih ketika kita mengambil pilihan-pilihan yang krusial atau pilihan-pilihan yang sifatnya dilematis ya. Ini berkaitan erat dengan faktor rasa takut dan kecemasan. Karena kenapa? Dia itu semacam peta internal yang memandu jalannya organisme agar supaya dia memilih pilihan-pilihan yang akan menyelamatkan dia punya kehidupan ke depan ya. Jadi begitu ya. Jadi kecemasan rasa takut itu, kesimpulan kita itu adalah biological structure yang tujuannya untuk survivability, menjamin kelangsungan. Ini sore ya, ini di warung kopi, jadi memang orang lewat itu kadang-kadang suaranya kita bisa dengar ya, jadi nggak masalah. Jadi sekali lagi, rasa takut dan kecemasan itu dia genetik, itu genetika makhluk hidup, bahwa genetik makhluk hidup itu diinstal dengan rasa takut dan kecemasan. Baru dalam struktur perilaku yang berkaitan dengan pikiran, ini adalah biological structure yang dia sangat primitif dan dia original form lah. Kalau kata orang Malaysia, original form lah gitu kan. Dia adalah bentuk yang original dari struktur berpikir manusia. Karena kenapa? Dia memandu dari dalam, memandu dari internal, supaya makhluk hidup ini berjalan tanpa dia sadari, ya, tanpa sadar ke sesuatu yang akan menyelamatkan dirinya. Jadi dia panduan internal. Jadi dia ini dikte yang sifatnya alamiah. Jadi kehidupan alamiah mendikte manusia dalam konteks ini. Jadi dikte ini bukan merusak tapi menyelamatkan. Nah, segala macam pikiran-pikiran yang lahir dari inisiatif manusia yang bertentangan dengan hukum-hukum atau prinsip-prinsip pada kolbu ini, pada hati ini, pada natural, dengan natural constitution ini, maka dia secara alamiah merupakan biological response, akan melahirkan rasa takut dan kecemasan. Tujuannya apa? Supaya pikiran itu kita hentikan, pikiran itu kita stop.
Karena kalau pikiran ini diterus-teruskan, maka dari rasa takut dan kecemasan dia akan naik satu level menjadi stres dan depresi. Kalau dalam kondisi stres dan depresi, pikiran ini kita nggak rubah-rubah juga, maka kita jatuh pada schizofrenia atau psikosis atau kegilaan. Jadi itu, nah kalau sudah kegilaan, mau dibom dengan obat apapun oleh dokter psikiatri, nggak akan menuntaskan masalah. Karena yang dikoreksi hanya persoalan lingkungan yang berkaitan dengan dia punya faktor senyawa kimiawi atau neurotransmitter, obat-obat hanya bekerja di situ, tapi tidak tidak mengkoreksi sumber pikirannya. Apa sumber pikiran itu? Adalah nilai yang salah, nilai hidup yang salah, ya. Misalnya mengeksploitasi, misalnya merampas hak orang lain, ya. Misalnya melalaikan kewajiban kita, itu hal-hal yang secara alamiah kalau kita lakukan terus, kalau kita pertahankan terus, itu akan menyebabkan rasa takut dan kecemasan dia existing. Sebenarnya rasa takut dan kecemasan ini adalah kode untuk dia beritahu ke pikiran sadar kita, untuk kita sadari bahwa saat ini kita sedang berada dalam situasi, baik itu lingkungan maupun pikiran, itu kan situation atau kondisi di mana dia secara alamiah situasi ini membahayakan eksistensi kita, keberadaan kita. Maka harus kita change, ya. Makanya ada peristiwa hijrah, itu kan diajarkan supaya pindah tempat, pindah situasi, pindah lingkungan, supaya threat ini, ancamannya dia hilang dan kita nggak mati konyol. Maka kita harus hijrah, kita harus pindah dan lain sebagainya. Sebenarnya itu dorongan dari internal yang mendorong kita tanpa kita sadari, ya. Dan ini lewat perspektif neurofilosofi kita bisa jelaskan secara detail. Nah, tapi ini bukan detail, ini cuma gambaran ringkasnya. Kalau butuh detail, ya kita bisa siapin forum-forum yang lebih serius, yang lebih lama, yang lebih panjang, karena tidak mungkin kita bicara konteks fear and anxiety dari perspektif neurologi, biologi, filosofi. Ini kan berat-berat semua nih, psikologi, dan kita cuma bicara sekitar 17 sampai 18 menit. Oke, kesimpulannya, rasa takut dan kecemasan itu bukan penyakit, itu adalah capacity alamiah atau natural capacity, atau dia adalah biological existing yang you mau obati pakai obat apapun. Bahasa Manado bilang satu karung tadang pakai obat nggak akan menghilangkan ini sama sekali, karena ini dia embodied, dia ini capacity yang tujuannya untuk survivability state. Jadi satu situasi untuk survival untuk apa? Bagi individu untuk menuntaskan peran-perannya dia di muka bumi, ya. Nah, ini diberikan supaya peran ini bisa tuntas, nggak mati konyol di tengah jalan. Caranya pikirannya diubah dalam secara internal atau lingkungan eksternal. Kita manipulasi, kita ubah lingkungannya supaya kita selamat, pikiran kita beres, lingkungan yang mengancam juga tidak ada, sehingga rasa takut dan kecemasan ini bisa kembali normal. Selama faktor pemicu yang bisa menstimulus lahirnya respon berupa rasa takut dan kecemasan itu tidak dikoreksi, maka you meminum obat diazepam atau obat alprazolam and the gang itu, dia hanya akan menghilangkan secara periodik sesaat saja, tapi begitu efeknya hilang, kecemasan pun ini muncul kembali. Dan kalau tidak dirubah lagi, maka akan naik satu level ke level yang namanya stres, and then depresi, dan kemudian finally goalnya adalah kegilaan. So, kalau juga mau gila, perbaiki pikiran, ubah lingkungan eksternal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam, saya Dr. Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.